Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana lana ilaihi dhariqa wassabila wa qama lana ala ma'rifatihi burhana wadiha wa dalila wa ba'atha ilaina Muhammad ibn Abdillah mu'allima wa rasulah sallallahu alaihi wa ala alihi ashabi bukrata wa asyilah. Amma ba'd. Pada segenap teman-teman mata kuliah Ma'anil Al-Quran, pada kesempatan hari ini kita belajar bareng. Pada Ma'anil Al-Quran ini kita temanya yakni tentang Al-Isnad. Kemarin sudah kami sampaikan bahwa pada materi-materi akhir ini kami sangat berharap besar teman-teman menggunakan referensi diantaranya Jahrul Maknun ataupun Uqudul Juman. Ini kenapa? Karena dalam kitab ini secara lafziyah atau secara makna teman-teman bisa sekaligus latihan atau membiasakan membaca kitab, dan juga di sini banyak sekali contoh-contoh yang diambilkan dari Al-Quran, yaitu nanti secara tidak langsung kita akan bisa praktek akan kajian makna Al-Quran. Tidak hanya kita dalam tulisan, tapi kita bisa membaca langsung apa faedah-faedahnya. Dalam isnad ini kita mungkin pertama kali perlu tasawwur isnad itu apa. Isnad ya dhammu kalimatin aw ma yajri majruha ila ukhra bihaitsu yufidul hukm. Jadi kita belajar isnad yakni kumpulnya kalimah atau sesuatu lafaz yang mana itu saling disandarkan. Mungkin banyak teman-teman yang masih belum paham, ada isnad, ada musnad, ada musnad ilaih. Ini kalau kita belajar, kita googling, nanti kita cari tentang isnad, kita cari tentang musnad, nanti keluarnya mungkin malah akan keluar ilmu hadis. Isnad ialah jalur sanad Nabi, musnad ada nama kitab-kitab kumpulan hadis, nanti kumpulnya seperti itu. Jadi kalau bisa, kalau mencari sesuatu itu jangan hanya googling, copas, kirim makalah grup, jangan gitu. Tapi kalau bisa ada referensi, yang mana referensi itu digunakan secara tertulis, bisa kita baca setiap waktu, dan itu manfaatnya akan kembali pada kita sendiri. Kalau isnad itu terdiri adanya musnad dan musnad ilaih. Musnad itu apa, Pak? Musnad itu masyhurnya atau mudahnya, kalau teman ingin mudah memahami, ialah kalau secara tarkib itu khobar ataupun fi'il. Sedangkan musnad ilaih ialah mubtada ataupun fa'il. Jika saya salah silahkan ingatkan, bisa dijabri di nomor kami ataupun di grup. Jadi dalam kita belajar alfiyah biasanya kita tahu pada bait ke-10 kalau tidak salah, dujri wa tanwini wa nidawa'al wa musnadil ismi tamyizin hasal. Di antara ciri-ciri dari isim ialah i'rab jar bil jari wa tanwin mujarrad tanwin nida wa al, huruf nida dan al, dan musnad ilaih bisa menjadi mubtada dan bisa menjadi fa'il. Di sini juga kalau kita belajar balaghah, belajar ma'ani Al-Quran, maka sedikit banyak ataupun pasti ada kaitannya dengan ilmu nahwu shorof. Jadi kalau ada yang masih belum paham nahwu shorof, apalagi ini semester 4 sudah, maka belajarlah, jangan malu-malu. Kalian sudah wisuda pengen belajar nahwu shorof, belajar terus, nggak apa-apa. Saya pun juga masih belajar nahwu shorof sampai sekarang, karena nggak ada matinya, nggak ada berhentinya kita belajar. Dalam musnad itu, dalam kajian ini, kalau musnad ialah mubtada ataupun fa'il, kalau musnad ialah khobar ataupun fi'il, maka dalam penggunaan Al-Quran, penggunaan lafaz-lafaz di Al-Quran itu kita tentu sering mengetahui ada mubtada yang berubah dari isim alam. Apa itu isim alam, Pak? Isim yang menunjukkan nama seseorang atau nama sesuatu. Ada alam isim atau alam asma, ismun yu'ayinu musamma mutlaqo alamu ka Ja'farin wahiraqo, seperti nama aslinya, nama Ja'far dan sebagainya. Ada alam kunyah, yakni alam yang menggunakan abi atau umi, Abi Lahab, Umi Kalsum. Dan ada yang lakob, yakni alam yang berupa julukan. Contohnya teman kalian yang putih merah
pipinya Umairah, seperti Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Di nama-nama tersebut itu di Al-Quran kadang ada lafaz yang digunakan berupa nama, dan itu menjadi tarkib mubtada ataupun fa'il. Di luar Al-Quran juga banyak sekali. Nanti ada musnad ilaih yang berupa isim mausul, ada musnad ilaih yang berupa al-ta'rif dan sebagainya. Di musnad pun juga demikian. Dan itu semua kalau kita belajar nahwu kita tahu hanya tarkibnya saja. Tapi kalau kita belajar ma'ani Al-Quran, ilmu ma'ani, maka artinya bisa beda. Ini kami contohkan dalam nazaman Jahar Maknun. Tabarukin talazudin ainayah ijlan au ihanatin kitab kinayah wa kaunuhu fi alamin liyahsula bidhni sami'an bi syakhsin awala. Kami dulu pernah mencoba menghafalkan Jahar Maknun tapi belum hatam, dan itu ketika masih kelas MTS, masih baru 10 tahun lebih lah. Pernah hafal sedikit lah sebagian, tapi sebagian sudah banyak lupa karena kebetulan kami dulu lebih fokus pada hafalin Al-Qur'annya. Jadi kalau ada musnad ilaih atau ada mubtada ataupun fa'il berupa isim alam, yakni namanya jelas, itu ada beberapa faedah. Dan ini kalian bisa buka di kitab ini, banyak sekali faedah-faedahnya, dan ini bisa kalian rasakan jika kalian belajar balaghah terus menerus, ditambah kalian peka dalam Al-Quran ataupun dalam kitab-kitab lainnya. Yang pertama tabaruken, ada lafaz kalau disebut itu isim alam menjadi mubtada itu bisa menunjukkan tambah berkah. Contohnya yakni ataupun lebih mantap, contohnya lafaz Allahu Rabbi, itu kita bisa lebih mendapat keberkahan. Kenapa? Karena kita ingat Allah. Fadzkuruni adzkurukum. Allahu Rabbi wa Rabbukum. Allah itu Tuhanku dan Tuhan kamu. Ini yang pertama tabaruken, bisa menjadikan keberkahan karena ada lafaz Allah. Yang kedua talazuzin. Talazuz apa? Merasa nyaman. Muhammadun yashfa'u man ahabbahu yaumal qiyamah. Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqulaini. Kalau ada nama Muhammad disebut, itu bagi para pecinta Rasulullah SAW itu merasa nikmat Muhammad. Bahkan saya punya teman, dia kalau mengucapkan nama Muhammad sangat takut karena begitu mulianya nama Muhammad. Jadi ada orang menyebut Muhammad Yashfa'u, Muhammad Yashfa'u itu tujuannya untuk mengagungkan, untuk merasakan nikmat karena sering disebut. Kita suka seseorang, kita sering menyebutnya, maka itu tandanya kita nikmat. Contoh, saya suka Bila jika makan Bila itu rasanya nikmat. Begitu juga orang kalau membaca Al-Quran itu ada lafaz yang disebut dan itu konteksnya ialah konteks nikmat, itu bisa juga berarti demikian. Atau kita mengucapkan bahasa Arab tapi kita menggunakannya dengan isim alam, itu juga bisa bifaidah dengan faedah talazuz. Lalu selanjutnya faedah yang ketiga yakni ijlal, yakni karena ada mengagungkan. Contohnya Muhammadun Sayyidul Anam. Ini makna atau faedah ini bisa berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi dari yang mengucap. Disebutkan Muhammad untuk memuliakan, Muhammadun utai Muhammad Sayyidul Anam iku pemimpinnya, bendorone manusia. Ada juga menghinakan, contohnya Musailamatun kadzab batilun. Musailamah kadzab itu orang yang batil. Disebutkan untuk ihana, untuk menghinakan. Nah, tapi ada juga yang kinayah. Kinayah ini bisa karena keburukannya ataupun kebaikannya. Contoh Abu Lahab bin fa'ala kadzalik. Abu Lahab ini contoh nama kunyah, nama yang diawali abi atau tapi di sini lafadznya Abi Lahab itu karena keburukannya. Tapi kesunahannya secara tasawuf kita baca surat Al-Lahab itu kesunahannya lebih pelan, karena meskipun demikian beliau ialah paman dari Nabi Muhammad SAW. Lalu juga ada kinayah karena kebaikannya, contohnya Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, disebutkan karena kemuliaan atau kebaikan dari Imam Al-Ghazali. Ini kami ambilkan contoh dari Al-Quran dan Al-Quran agar bisa lebih mudah dipaham. Selamat belajar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.